Ada di dalam ayatnya, akan tetapi semua seturuku ini Enggak, yang ada nggak tidak orang yang suka melakukan? aku Aku menjadi jawab ya, Lukas rajanya, 19 ayat 27 bawalah ya. mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan Lukas mataku. 19, saya kasih tahu Anda, Lukas 19 ayat 27 itu bicara tentang kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Itu bicara nubuatan kedatangan dia sebagai hakim yang adil, ya. Jikalau kamu tidak menerima dia di dalam masa anugerah ini sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada konsekuensinya. Kamu baca Wahyu 19 ayat 16. Jubahnya dicelup dengan darah musuhnya. Kedatangannya Yesus yang pertama sebagai Juru Selamat kita. Tapi kedatangan Nanti Yesus yang membunuh kedua nanti. kali tidak. Enggak, Jadi nanti dia akan membunuh menghakimi. nanti semua. Yes. Ini langsung ini. Semua yang tidak mau menyembah Yesus sebagai Raja Mesias yang berarti berkuasa di raja bumi. teroris nanti Yesus. Mesias itu akan menggembalakan semua bangsa dengan tangan besi, Bang. Kedatangannya Berarti yang pertama, dibunuh semua. Kalau nggak percaya Yes. pemaksaan berarti ya. Yes. Oh, terjawab Harus dibunuh. berarti. Saya Berarti kasih tahu memang Anda, terjawab. Sebentar. Saya kasih Iya. tahu Anda ya. Barang siapa tidak menerima Tuh, Yesus sebagai berarti Mesias Bang dan Fendi. tidak sujud. Kamu diam dulu kalau lagi dijawab. Kamu mau jawaban apa tidak? Kamu mau jawab apa tidak? Kamu tanya Lanjut. Lukas 19 ayat 27, kamu mau dijawab apa kamu yang ngoceh? Lanjut teroris. Diem, ya. Kedatangan Yesus yang kedua itu naik kuda putih. Kamu baca di Wahyu 19. Barang siapa yang tidak menyembah Yesus sebagai rajanya, kalian selalu mengatakan, di mana Yesus berkata, akulah Tuhan sembahlah aku. Ini ayatnya Lukas 19 ayat 27. Di dalam Lukas 19 ayat 7, kalau kamu tidak sujud menyembah kepada Yesus sebagai Raja Mesias, ada konsekuensinya, kamu akan mati nanti. Ya, Ya, kalau nggak saya mau, bacakan Anda Wahyu, saya bacakan suka-suka dulu Anda saya Wahyu. dong. Saya Kok bacakan pakai dulu Wahyu pemaksaan? 19. Saya pakai bacakan pemaksaan? dulu Wahyu 19. Yes, kamu akan dipaksa Berarti- dengan tangan Berarti yang kuat. kamu Saya- itu Sebentar, beragama saya bacakan dulu, dengan Pak. nafsu kamu Nabi itu. Rong, tolong Nafsu di-mute kamu dulu. itu setan. Saya bacakan Anda ya, Pak ya. Bram. Lalu aku melihat surga terbuka. Ini bicara kedatangan Yesus yang kedua kali. Sesungguhnya ada seekor kuda putih dan dia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ia akan menghakimi dan berperang dengan adil. Kedatangan Yesus yang pertama bukan untuk menghakimi, Pak. Dia datang untuk menyelamatkan. Ya, Yesus berkata, aku datang untuk menyelamatkan. Tetapi kedatangan Yesus yang kedua bukan untuk menyelamatkan. Pintu keselamatan sudah tertutup. Ia akan menghakimi dan berperang dengan adil yang disebut di dalam hadismu sebagai hakaman muksitan, yaitu hakim yang adil yang akan mengadili orang hidup dan mati. Dan matanya, di mata Yesus ya, bagaikan nyala api dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali dia sendiri. Dan dia, perhatikan ini, Yesus akan datang memakai jubah yang telah dicelup dalam darah. Ini bicara pada waktu kedatangan kedua akan ada banyak kematian. Ya, sama seperti ketika Allah mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir, itu terjadi kematian yang luar biasa atas bangsa Mesir. Terjadi kematian anak sulung. Itulah yang akan terjadi pada waktu Yesus datang kedua kalinya nanti. Ya. Namanya ialah firman Allah. Dan semua pasukannya di surga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan putih yang halus bersih. Kedatangan Yesus yang kedua itu menunggang kuda putih, Pak. Itu lambang peperangan. Anda baca kedatangan Yesus yang pertama itu menunggang keledai sesuai dengan Zakaria 9 ayat 9. Itu lambang perdamaian. Jadi kedatangan yang pertama itu membawa damai. Kedatangan yang kedua tidak, Pak. Kedatangan yang kedua, lihat ini. Dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa dan dia akan mengembalakan mereka dengan apa? Gada besi. Dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur. Anggur di sini itu adalah akar kata yang sama dengan kata darah yang artinya akan ada banyak kematian. Ya, saya kasih tahu Anda, Pak, Yesus kami itu bukanlah Allah yang lemah, yang membiarkan dosa di dalam masa anugerah ini berkepanjangan. Dia akan datang dan dia akan menyatakan keadilan Allah. Lihat ini, dia akan memeras anggur dalam kilangan anggur. Jubahnya itu dipenuhi darah musuhnya, Pak. Tingginya dikatakan di dalam Alkitab kami setinggi setapal tapak kuda. Lihat itu, yaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis apa? Suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Dan aku akan menyatakan sama kamu Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Saya bacakan kamu ya. Kamu akan dipaksa untuk sujud menyembah di kaki Yesus. Ini ayatnya, Pak. Ini ayatnya nih, saya bacakan Anda.
Duh, Ya, ngeri nih. ngeri Pak, kedatangan Yesus kedua kamu jangan main-main. Ini adalah masa anugerah di mana kalian diberikan kesempatan ya Raja pembunuh untuk datang. betul Pak. Pada waktu yang kedatangannya kedua tidak akan ada manusia yang meninggikan dirinya, yang tidak lututnya bertelut kepada Yesus akan selamat. Ini saya kasih tahu Anda nih, kedatangan Yesus yang kedua. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba menjadi sama seperti manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Bapak dengarkan ini. Supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, ini yang di atas langit, ini bicara malaikat dan semua penghuni sorga. Yang ada di atas bumi, ini bicara manusia. Dan yang ada di bawah bumi, ini bicara semua kerajaan maut dan semua orang mati, dunia orang mati. Dan yang ada di bawah bumi, bertekuk lutut nih Pak. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi pada waktu kedatangan yang kedua, Anda jangan main-main. Dia Mesias, Pak. Mesias itu artinya raja yang punya kuasa. Jadi Yesus itu bukan lemah. Ya, jangan Anda berpikir bahwa, oh kalau kita berdosa dibiarkan Tuhan. Ya, dia bukan hanya maha pengampun, dia adalah Allah yang mematikan, Allah yang menghancurkan. Ada baca ini, perhatikanlah kekerasan Allah. Bukan hanya kemurahannya saja. Melainkan cawan murka Allah itu ditakar, Pak. Jadi kalau kita ini berdosa sekarang ini, jangan pikir Allah itu tidak akan berdiam diri. Dikatakan jangan membiarkan dirimu sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Tetapi cawan itu, dosa kita itu ditampung namanya di dalam cawan murka Allah. Pada waktu genap, pada waktu tiba saatnya Yesus datang yang kedua kali, maka cawan murka ini akan ditumpahkan Allah di dalam kegeraman murka Allah tadi yang saya bacakan. Di Wahyu 19 mulai ayat 11 sampai dengan ayat 16. Dan Anda jangan pernah berpikir Yesus kami itu lemah, Pak. Dia akan datang yang kedua sebagai Raja Mesias yang berkuasa penuh. Dan dia akan mengembalakan, dia akan paksa semua bangsa. Tunduk Pak, sujud kepadanya. Barang siapa yang tidak mau sujud menyembah sebagai Yesus, ada konsekuensinya Pak. Konsekuensinya modar alias mati. Ya, itu saya kabarkan ini kepada Anda yang mendengarkan di TikTok. Ya, jangan Anda berpikir oh Allah itu kasih, segala sesuatunya bisa dengan gampangnya. No. Jadi presiden Indonesia kalau nggak ada semua, Pak, mau semua sembah akan Yesus sujud harus berlutut, dipenuh ya. termasuk Jokowi, termasuk semua kerajaan Inggris, termasuk semua orang Waduh. Amerika. Semua yang ada di langit di atas, saya bacakan sekali lagi ya Pak ya. Supaya di dalam nama Yesus semua manusia akan bertekuk lutut. Yang di mana Pak? Yang di langit di atas, yang ada di bumi, yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Barang siapa yang tidak mengaku, apa konsekuensinya tadi teman-teman? Lukas 19 ayat 27, Yesus berkata apa? Bawalah kemari, bunuhlah dia di depan mataku. Jadi jangan main-main Pak, kedatangan yang kedua. Ya, kedatangan yang pertama, dia datang as a baby in the manger. Dia datang sebagai bayi yang lemah di dalam palungan. Kedatangan yang pertama itu misinya untuk menyelamatkan. Tapi ingat, Yesus berkata apa? Mesias datang dua kali. Kedatangan yang pertama untuk menyelamatkan, dia naik keledai seperti nubuatan Zakaria 9 ayat 9. Kedatangan yang kedua enggak Pak. Dia enggak naik keledai, tadi Bapak baca. Dia naik kuda putih, itu lambang peperangan. Semua orang yang menyangkal Yesus pada masa anugerah ini, yang menolak dia sebagai Tuhan, menolak dia sebagai Mesias, ada konsekuensinya Pak pada kedatangan yang kedua. Mati kamu. Ya, dan kematian ini kematian kekal. Saya bacakan Anda Wahyu 19. Kematian apa yang dimaksud dengan Yesus? Kita lihat. Ini yang disebut namanya kematian yang kedua. Ya, saya bacakan. Ya, ini yang disebut kematian kedua, ya. Inilah yang apa? Saya lanjutkan tadi ya. Lalu aku melihat seorang malaikat berdiri di dalam matahari dan dia berseru dengan suara nyaring kepada semua burung yang terbang di tengah langit, katanya, marilah ke sini dan berkumpullah untuk turut dalam perjamuan Allah.
perjamuan yang besar supaya kamu makan daging semua raja dan daging semua panglima dan daging semua pahlawan dan daging semua kuda dan daging semua penunggangnya dan daging semua orang, baik yang merdeka maupun hamba, baik yang kecil maupun yang besar. Dan aku melihat binatang itu, ini bicara roh antikristus yang menolak Yesus sebagai raja, yang menolak menyembah Yesus, dan raja-raja di bumi serta tentara-tentara mereka telah berkumpul untuk melakukan apa? Peperangan melawan siapa? Melawan penunggang kuda. Itu bicara Yesus dan tentaranya, bicara orang-orang kudus. Maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya, dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup apa? Ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang, dan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari apa? Mulut siapa? Penunggang kuda itu. Siapa ini penunggang kuda ini, teman-teman? Siapa nih yang dibunuh dengan pedang oleh penunggang kuda itu? Yesus yang naik kuda putih tadi, yang namanya firman Allah, dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Ingat ya, kedatangan Yesus yang kedua, kalau kamu tidak mau menyembah dia sebagai Tuhan dan Raja, kamu akan ditekan, dipaksa dengan tengkuk yang kuat. Kamu di tengkukmu itu akan dipaksa, ditekan, ya. Dan Yesus itu akan menggembalakan segala bangsa dengan tangan besi. Itulah nubuatan Mesias, itulah nubuatan kedatangan yang kedua. Semua orang lain yang tidak menerima Yesus sebagai rajanya, dikatakan apa? Yang menyembah patung, yang menyembah ilah-ilah lain apa? Dilemparkan ke dalam lautan api yang menyala-nyala. Ini yang disebut kematian kedua, Pak, kematian kekal. Dan yang lainnya dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut siapa? Mulut Yesus. Hello. Dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Jadi Anda jangan main-main, Pak. Ya, ngeri, Pak, kedatangan Yesus yang kedua. Ngeri sekali. Makanya kalau Anda tidak mau menerima dia sekarang sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ngeri, Pak, saya nggak bisa bayangkan. Ya, saya nggak bisa bayangkan, ngeri sekali kedatangan Yesus yang kedua. Karena dia nggak lagi datang sebagai a baby in the manger. Dia tidak lagi datang sebagai anak domba yang keluh yang dibawa ke dalam pembantaian. He will come as a hero. Dia akan datang sebagai pahlawan perang. Dia akan datang sebagai raja yang akan mengklaim kerajaannya di bumi ini, Pak. Mutlak. Tidak ada yang bisa bilang tidak. Dan dikatakan di dalam Wahyu 22, kita baca, semua raja-raja di bumi akan sujud menyembah kepada Yesus sebagai Raja Mesias, dan bangsa-bangsa akan datang membawa persembahan mereka kepada Yerusalem baru. Ya, jadi Lukas 19, Anda baca semua perumpamaan tentang Mina, itu bicara seorang raja yang pergi ke tempat yang jauh. Itu bicara Yesus naik ke surga, dinobatkan sebagai raja tadi atas semua yang ada di langit, di bumi, dan di bawah bumi. Lalu dia datang kembali. Pada waktu kedatangan yang kedua inilah, Pak, kalau kamu ya berkata seperti orang yang menerima satu mina itu, Tuhan, aku tahu Engkau adalah Tuhan yang keras, yang tidak menabur tempat di mana Engkau menanam, maka aku sembunyikan minaku. Maka Yesus berkata apa? Semua orang yang tidak suka aku menjadi rajanya. Perhatikan ini. Semua orang yang menolak Yesus sebagai Raja Mesias ada konsekuensinya, Bang Pendi. Apa tadi? Mati. Metong. Dan matinya ini bukan mati-mati kayak kita mati biasa, enggak. Dimasukkan dalam lautan api yang menyala-nyala, itu artinya kematian kekal. Ya, jadi ini jarang ada yang mengkhotbahkan ini ya. Saya belasan tahun di gereja, ya, saya belasan tahun dalam pelayanan. Jarang sekali pendeta dan hamba Tuhan yang mengkhotbahkan cawan murka Allah. Yang saya tahu hanya satu, Pastor Billy Graham. Ya, Pastor Billy Graham itu mengkhotbahkan satu, judulnya adalah orang berdosa di dalam murka Allah. Bagaimana dosa itu ada konsekuensinya, Pak, atas semua yang kita lakukan. Jangan Anda pikir kita berbuat dosa seenak-enaknya. And then, oh, Tuhan Maha Pengasih, Dia bisa mengampuni. Ada banyak orang mengkhotbahkan Yesus, God is good all the time God is good. Mengkhotbahkan Yesus itu hanya kasih-kasih. Tapi perhatikan ini, semua dosa manusia itu akan ditimbang di dalam namanya cawan murka Allah. Dan Dia tunggu sampai genap waktunya. Sampai genap waktunya Dia tumpahkan kembali cawan murkanya ini ke bumi, maka akan terjadi apa? Kematian and destruction. Allah kita bukan hanya Allah yang memberikan kehidupan. Dia berkata, akulah Allah yang menghidupkan dan akulah Allah yang mematikan. Akulah Allah yang meremukkan dan menghancurkan. Aku juga Allah yang membangun kembali. Tapi ada banyak orang jarang khotbah tentang Allah yang meremukkan, menghancurkan dan mematikan. Betul? Karena kita gak suka dengar hal yang negatif. But that is our God. Our God itu balance, teman-teman. Rasul Paulus mengatakan begini, janganlah kamu hanya memperhatikan kemurahannya saja, belas kasihannya saja. Kita baca Roma 11 ya, ayat 22. Apa dikatakan di Roma 11 ayat 22? Roma 11 ini bicara mengenai kita bangsa lain, non-Yahudi, bangsa Goyim itu yang dicangkokkan ke dalam getah pohon zaitun sejati, ya.
Saya bacakan ada ayat 22-nya. Sebab jika kamu telah dipotong sebagai cabang dari pohon zaitun, dua-duanya. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya. Ada banyak orang mengorbankan God is love, tapi nggak banyak orang mengorbankan Allah itu api yang menghanguskan. Karena jemaatnya bisa kabur itu kalau khotbah seperti itu, betul? Takut, serem nih loh. Tadi yang bilang, serem katanya begitu. Ya, jadi dia pikir Allah kita itu lemah. Dia pikir Allah kita itu bukan hakim yang adil. Dia pikir Allah kita itu murahan kasihnya. Gampangan. Ya, kalau kita minta ampun Allah mengampuni. Nggak semudah itu, Jose. Saya bacakan Anda. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, ini maksudnya orang Yahudi, ya, yang dibuang ke dalam neraka, ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya. Yaitu kekerasan atas apa? Orang-orang yang telah jatuh. Tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya, jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Jadi Allah kita tuh hakim yang adil. Ya, hakaman muksitan. Dia tidak, hakim yang adil tuh ketika kita itu melakukan satu dosa kejahatan, dia nggak bilang, oh ya sudahlah, aku udah ampuni kamu. Aduh, kamu nggak usah masuk penjara lah, aku lepasin aja. Oh, kalau gitu buat apa ada pengadilan? Buat apa ada polisi? Kalau semuanya bisa selesai dengan meterai 10.000. Nggak bisa, Cong. Dosa itu harus tetap dihakimi. Ya, makanya ada banyak orang Kristen punya mindset begini nih Bang Pendi. Saya mendengar sendiri nih orang Muslim mengatakan, saya punya teman Kristen Bu Sofi, Senin sampai Jumat dia tuh judi, mabok, main cewek, dugem. Pokoknya yang penting Minggu ke gereja karena dia pikir dosanya Minggu udah ditebus Yesus. Itu konsep yang sangat salah dan keliru, teman-teman. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Jangan sesat, teman-teman. Kebebasan kita di dalam Kristus bukanlah kesempatan untuk kita berbuat dosa. Hello, ya, ada banyak orang nggak ngerti nih. Dia pikir, oh ya sudahlah, aku berbuat dosa seenak-enaknya. Allah Maha Kasih. No, ya, nggak semudah itu, Jose. Ya, jadi ada banyak orang berpikir Allah kita tuh murahan dan gampangan. Kalau kayak dalam konsep Islam nih, pokoknya kalau Allah itu kan Maha Pengampun nih katanya, Maha Pemurah, Maha Penyayang, Maha Pengampun. Sudahlah aku pokoknya besok buat dosa lagi nggak apa-apa, aku sekarang dosa, Tuhan ampuni aku. Besok buat lagi dosa, Tuhan ampuni aku. Hakim aja nggak bisa digituin. Ya, apalagi Tuhan, hakim yang adil. Maka dikatakan takut dan gentarlah. Beribadahlah kepada Allah dengan takut dan gentar. Saya bacakan Anda Mazmur 2. Ya, ini Mazmur di mana kalau kamu tidak menyembah Mesias, kamu akan mati nih. Dikatakan gini, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan siapa? Melawan Yod-Heh-Vaveh, melawan Yahweh dan Mesiasnya. Yang dilawan itu dua. Ya, Allah dan Mesias. Jadi kamu melawan Mesias, kamu melawan Allah. Kamu tunduk kepada Mesias, kamu menyembah Mesias, kamu tunduk kepada Allah. Nih lihat ini. Oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana, terimalah pengajaran, hai para hakim dunia, beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah anaknya dengan gemetar. Kisisan. Kamu nggak menyembah kisisanmu. Ini lihat nih. Apa kata Tuhan tentang Mesias? Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Dia berkata kepadaku, anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Ini yang tadi Yesus katakan di Wahyu 19 ayat 16. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Engkau, ini Yesus nih, nubuatan Allah kepada Yesus. Engkau Mesias, engkau Raja Mesias akan meremukkan bangsa-bangsa dengan apa? Gada besi. Dan memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Saya kasih tahu Anda, pemimpin yang baik itu, teman-teman, tidak bisa klemak-klemek. Inggris itu bisa jaya di bawah tangan Margaret Thatcher, saya kasih tahu Anda. Rusia itu jaya di bawah tangan Vladimir Putin, saya kasih tahu Anda. Tidak bisa tanpa gada besi, tanpa Anda mengembalakan mereka dengan gada besi. Anda biarkan aja orang ini, ya. Anda tidak mengembalakan itu dengan satu karakter kepemimpinan yang kuat, ya kayak Jokowi sekarang. Sikat, ya, nggak ada toleransi teman-teman.
Kalau Anda membiarkan itu semua, wah itu Anda bukan pemimpin yang baik. Kenapa? Anda membiarkan kejahatan merajalela. Makanya saya kasih tahu Anda, dulu zaman Pak Harto, Bang Pendi pernah dengar nggak ada bom? Saya nggak pernah dengar tuh ada orang ngebom, betul? Nggak pernah dengar ada orang membubarkan tempat ibadah, betul nggak? Betul. Kenapa? Ditekan dengan tangan yang kuat. Lu bikin macam-macam, tembak di tempat lu. Saya kasih tahu Anda di zaman Pak Harto. Ya, jadi sebelum kejahatan itu muncul, dia bilang berantas ini mumpung masih jerawat ini masih kecil dipencet. Nanti kalau jerawat ini udah besar, malah menular ke yang lain nih, mukamu jadi penuh jerawatan. Prinsipnya Pak Harto satu, begitu kamu kecil, tekan, berantas, habisi. Nggak timbul, nggak besar. Zaman Pak Harto nggak pernah dengar itu hal begituan. Begitu zaman demokrasi, betul nggak? Zaman demokrasi, wah mulai ngelunjak, mulai bermunculan itu zaman setelah ini. Ya, kenapa? Karena tidak digembalakan dengan tangan besi. Saya kasih tahu Anda, seorang pemimpin yang baik itu harus murah hati, tapi juga harus penuh dengan keadilan. Kalau Anda membiarkan orang yang Anda pimpin seenak-enaknya, berbuat apapun Anda toleransi, wow, Anda bukan pemimpin yang baik. Saya kasih tahu Anda, saya punya bos, itu tangan besi, tangan kuat, tangan keras. Tapi saya bertahun-tahun di bawah gembala dia, di bawah pengembalanya dia. Saya menjadi pribadi yang tidak gampang mudah seperti tempe penyek, teman-teman. Hah? Dia berkata begini, kamu ada dua pilihan. Dia bilang, semakin ditekan, kamu mau punya dua pilihan. Kamu bisa seperti tempe, makin penyet. Atau kamu seperti bola, begitu kamu ditekan, kamu akan mantul makin tinggi lagi. Itu kata-kata dia. Dan itu nyantel di otak saya. Saya bilang, no, I'm a ball. Saya ketika ditekan, bukannya saya tambah menyet. Saya kalau ditekan sama orang nih, ditantang sama orang, direndahkan, ditekan, makin naik teman-teman. Makin saya buktikan. Ya, jadi harus dengan tangan yang keras, harus dengan gada besi. Tanpa itu Anda tidak bisa jadi pemimpin yang baik. Allah kita itu ketika mengembalakan bangsa Israel itu, dihajar sama dia. Begitu kamu ngomel, menggerutu apa, kasih ular sama Allah. Kirim ular, mati tuh. Begitu kamu memberontak terhadap Musa, 3.000 orang mati. Ya, pada hari raya Safuot, begitu Musa turun dari gunung, bangsa Israel menyembah patung anak lembu itu. Oh Tuhan nggak, oh ya sudahlah aku ampuni. No way Jose. Allah kita itu hakim yang adil, Cong. Ya, jangan kamu berpikir Allah kita itu murahan. Lalu Musa berkata, siapa nih? Siapa yang berpihak kepada Tuhan, kepada Allah? Di sisiku katanya. Siapa yang memberontak kepada Allah, ikuti dia. Lalu 3.000 orang mati pada saat itu. Itu keadilan Allah kita. Dia tidak akan Allah kita bukan lemah dan murahan, teman-teman. Anda mesti ingat itu. Ya, Anda berpikir Yesus itu cuma datang oh ya sekedar anakku elus-elusku sayang-sayang. Itu kedatangan yang pertama, betul Bang Mendy? Iya. Kedatangan yang kedua, no. Dia tidak lagi datang as a baby in a manger. Dia bukan datang sebagai anak domba yang disembelih, no. Udah lewat itu. Dia akan datang sebagai singa dari suku Yehuda. Dia akan datang sebagai pahlawan perang yang akan mengklaim kerajaannya mutlak di bumi ini. Makanya tadi ketika siapa tadi yang bertanya kepada saya, Lukas 19 ayat 7, kok serem Bu Sofi? Serem, saya aja takut. Ya, saya aja berjaga-jaga. Wah, kalau Yesus datang, itu sudah nggak ada waktu. Kayak kita begini-begini nggak ada waktu, teman-teman. Nggak ada waktu bertobat. Lihat jubahnya dicelup dalam darah, ngeri nggak Bang Pendi? Dari mulutnya keluar sebilah pedang yang akan membunuh orang-orang yang tidak tunduk sama dia. Ngeri kali. Ya, jadi jangan katakan Allah kita itu lemah, teman-teman. Berarti di situ dia menunjukkan keadilannya ya. Berarti di situ dia menunjukkan keadilannya. Yes, dia memberikan kita waktu. Ya, ini yang disebut dengan grace period, masa anugerah yang kita nggak tahu sampai kapan. Ya. Krishna dihantam sama dia. Semua Krishna, Buddha, ajaran cinta kasih semua dihantam. Bapak tadi kan dengarkan, semua yang tidak berlutut, tidak sujud, dan lidahnya mengaku dia Tuhan, ada konsekuensinya, Pak. Modar, konsekuensinya metong, mati. Itu saya ngomong duluan tuh. Berarti lawan Krishna ngeri juga, ada Pandawa. Krishna nggak ada, Pak, itu hayalan, Pak. Ya, kok hayalan? Ada itu keyakinan dewa-dewa orang ini, Krishna, nggak boleh dewa kita Moni, bilang dewa hayalan gajah. juga. Hayalan itu, Pak. Lewati Dewa Wisnu. Ya, semua Pak, semua tadi Yesus mengatakan apa? Segala kuasa diberikan kepadaku di surga dan di bumi. Semua lutut, siapa yang bertelut?
Bukan hanya manusia, Pak. Semua yang di langit di atas itu bicara seluruh para Elohim. Bicara seluruh penghuni surga itu akan sujud menyembah pada Yesus. Semua yang di bumi itu bicara kerajaan-kerajaan manusia itu. Kita manusia bangsa-bangsa. Yang di bawah bumi itu bicara kerajaan maut dan seluruh dunia Gimana itu orang. Bu Sofi? Kalau misalnya bisa ngebayangkan nggak kalau misalnya itu para Krishna bangunnya Buddha Krishna itu enggak ada kok, Gautama. Bapak bicara para Krishna itu hayalan. Kamu gimana sih? Ya, itu kan sama Ibu, tapi sama mereka kan tetap mereka menunggu itu, Bu. Loh, orang Gimana nggak tuh? ada kok ditunggu, aneh kamu. Sesuatu yang nggak ada itu nggak real, Pak. Mereka tetap yakin. Ini saya tanya, Loh, kalau Yesus walaupun itu ada yakin nggak? itu bukan, Pak, seyakin-yakinnya Anda bumi itu datar, kenyataannya bumi tetap bulat, Pak. Walaupun iman Iya, Anda sesuai dengan Quran, Bu, saya tanya, Bu Sofi, Ibu, saya harus beriman Yesus bumi itu datar ada sesuai kan? dengan bumi Ada datar atau enggak? sesuai dengan sebentar, Pak. Sekalipun Anda beriman bumi itu datar seperti kata Allahmu dalam Quran, kenyataannya bumi itu nggak pernah datar, tetap bulat gitu loh. Ya? Saya nggak Jadi mengatakan tentang seyakin-yakinnya bumi. Anda ada Dewa Krishna, itu tetap zong. Kenapa? Karena itu hayalanmu. Sama seperti saya percaya ada dewa namanya Dewa Doraemon, gitu ya. So, saya menyembah Dewa Doraemon, tiap hari saya beribadah kepada Dewa Doraemon. Tapi seyakin-yakinnya saya, seiman-imannya saya bahwa saya menyembah Dewa Doraemon, tetap aja Doraemon itu nggak ada, begitu loh Pak. Itu namanya surga anime. Surga anime itu surga hayalan gitu ya. Bukan kok. Kalau misalnya Ibu bayangkan nih, ya kan? Ini Muhammad, habis itu Krishna, Buddha Gautama, mereka bersatu tuh lawan Yesus, gimana tuh? Coba bisa nggak Ibu bayangin itu? Bapak baca nggak tadi? Siapa yang bisa melawan Yesus? Ada nggak yang bisa melawan Yesus? Aduh, kacau, kacau. Itu Bangkit kan di dari kitab antara- Ibu, Gini, ya saya kasih tau kan? Anda ya Pak. Saya kasih tau Anda Pak. Parah. Krishna aja nggak bisa bangkit dari antara orang mati Bayangin, lah. coba Buddha coba aja dengan- nggak bangkit dari antara orang mati. dengan Pak. Semua Trisula mati. Wedanya, Ibu, itu ngeri Trisula Weda. Baca Pak, Bapak dengerin saya nggak Pak? Semua nabi-nabi. Ibu pernah lihat termasuk film nggak? Muhammad Itu kan dari kitab mati. mereka itu. Kak Sofi, Saya kasih tau Anda Pak. Semua nabi-nabi mau Buddha, mau Muhammad, mau Krishna Coba itu mati, tangan Pak. besi itu Nggak bisa bangkit-bangkit. putus loh, Bu. Tangan besi putus Pak. pakai Trisula Weda. Saya tanya sama Bapak, apa sih kuasanya Muhammad Pak? Pada waktu dia hidup dia punya kuasa nggak? Muhammad. Dia Pada waktu banyak, Muhammad hidup, apa banyak kuasanya? kuasanya. Satu Alam aja nggak usah semesta banyak. ini digerakkan Muslim ini semuanya. kalau bilang banyak mesti nggak ada deh Bang Pendi. Saya tuh udah 6 tahun ya dialog Enggak, sama jangankan- Muslim setiap hari. jangankan Enggak, dia. Pak. Gini nih. Muslim itu kalau ditanya jawabannya banyak, itu berarti nggak ada Iya. satupun Bang Pendi. Iya. Memang banyak itu. Kenapa kalau kita bilang, ya Coba kan? sebutkan satu kuasa Muhammad Pak. Satu kuasa Muhammad waktu dia masih hidup apa? Al-Quran, udah semua itu. Oh, Al-Quran Pak. Lah Buddha juga lebih Al-Quran berkuasa itu Pak, punya kitab Tripitaka. semua udah di Oke, situ bedanya belah apa? bulan. Bedanya Mau belah apa lagi? Belah duren. Buddha yang punya kitab Tripitaka. Kitabnya apa sih? Tripitaka ya? Kalau Krishna punya kitab Tiga, namanya tiga. Apalagi Apa itu di Bram? Krishna itu. Berapa Udah lah. nyo tiga berapa? Kan lihat Udah ganja. lah, udah. Napi ganja bunuh yo. Tuhan tanyaan bacur. Ini kan saya bilang Sofi. Bang Pendi, kalau musim udah berkata banyak, itu berarti nggak ada di dalam Qurannya Ikannya. satupun. Betul. Betul Ada nggak? terapi. Betul. Bu Sofi. Bolem itu, mabolem. Sorry Pak, tadi Mahal, Pak, mahal. Dan itu Mabolem yang murah. Itu sebelum cakra lawannya, itu baru Trisula. Iya, Udah iya, kalah iya, tangan besi, putus tangan besi. Iya, Kalau iya, Krishna iya. itu cakra Dewa Krishna. tadi mau tidur. Udah lah, Bisa Kak nggak Sofi. membayangkan itu, Bu Sofi? Itu Tengku Syafiq aja ketawa dengernya gitu loh. Aduh, apalagi kita. Iya, bukan. Kau malu lah, Buat Bram. pemaksaan Jangan kayak dalam gitu. bumi, kan? Mau pakai Tidak, Trisula, begini. tetap aja mati Pak. Dewa Krishna nggak bangkit-bangkit ya. Mau pakai mujizat apa, apalagi Muhammad waktu hidup aja nggak punya kuasa, nggak punya mujizat, betul nggak teman-teman? Itu karena kata ibu emang Coba begitu. tunjukkan, Tapi kata coba orang lain tunjukkan. gimana? Muhammad bisa Coba. mengalahkan Coba kematian tunjukkan. seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus saya mengalahkan dosa dan mengalahkan kematian. Dia bangkit dari antara orang mati, dia mengalahkan kematian. Iya, Artinya, tapi nggak bisa mengalahkan Dewa Krishna, Muhammad, Buddha Gautama, nggak bisa. Gabungkan Ada nggak di aja kitab mereka, pendekar-pendekar itu Ada lawan nggak Yesus di sendiri. kitab ibu itu? Ya, gabungkan Yesus aja membunuh suruh Muhammad, bangkit dari Yesus antara membunuh orang mati. Buddha, Suruh Buddha, Dewa Krishna Gautama, membangkitkan- Yesus Ya, membunuh suruh Buddha dan Dewa Dewa Krishna, membangkitkan ada nggak? Muhammad, coba Pak.
Suruh Buddha, Enggak. Dewa Krishna dan semua dewa-dewa itu Iya, bergabung saya buat kan Muhammad Iya. bangkit. masuk itu Kristen Iya, apabila di dalam makanya. kitab Coba, itu coba, ditulis Iya. itu suruh Yesus Krishna dengan bisa Trisulanya. Suruh membunuh, Krishna dengan berarti Trisulanya Beratkah membangkitkan malamnya? Dewa nabimu. Krishna Berat. membunuh Buddha Berat, berat, Gautama. berat, berat. Tunggu Syafiq. Itu baru saya yakin. Tunggu Tunggu Syafiq. Syafiq. Besti. Berat. Berat jih malamnya. Kang napni ganja medua bau no. Mabok lem, bukan mabok lem, mabok Kang. lem. Jadi pikir berarti logika jadi pikir. Ya, secara Betul. logika. Ya. Ayo pikir lu nyanya logika. Iya, Oke. yang karena Bram, orang Bram. ilmu yang Bagi bukan- kiban pandangan bukan dro nih. lagian, kan? Yang kepesampol Kak Sofi saya kiban pandangan dro. Im lihat lihat gah apa kah melanyo sang nak ganja. Kiban pandangan dro ke pu yang kagak Kak Sofi saya. Beli kahu ke iman-iman orang lain. Be kahu ke Krishna nyo, kahu ke de. Untuk kagak sapat jaga tingkir. Bagu pegah berarti nyan Iya. tangan besi benar lagi tangan besi Nanti digabungkan lawan itu. dengan cakra. Nanti kamu minta Krishna. Joko Jaka tingkir, tingkir Jaka ya, taruh. Joko tingkir, Tangan besi, Joko ya. tarup, baru Benar maksud lu. Iya. Bang. Ya, Mbak. Nah, Tunggu Syafiq. Pitung, Ya. si Pitung, jangan lupa si Pitung. Eh, si Dengan Pitung. kapal gede Tunggu, besar Syafiq. dua juga digabung. Ya. Nyan, tunggu Syafiq, kenapa saya tanya dia berapa batang dia hisap hari malam ini? Karena 2, 3, 4 malam yang lalu tunggu Syafiq, dia nggak seperti ini. Ya, bodohnya dia itu nggak seperti ini tunggu Syafiq. Ini lebih parah sih sebenarnya. Ini bodohnya dipelihara ini. Dia Coba sebenarnya saya tanya, pinter Pak. nih orang. Iya, Dajjal itu ada yang adalah iblis. Ada nggak yang kuasanya lebih tinggi daripada Dajjal, Pak? Ada nggak kuasa yang lebih di dengan dalam terapi, Quranmu dan di dalam Bu hadismu? Sophie, ya, Im, Ya, kamu im jawab nyok dulu, nyok jawab. beneran kau. Ada nggak yang lebih berkuasa daripada Dajjal? Kenapa yang mengalahkan Dajjal itu hanya Yesus? Di dalam hadismu Isa Al-Masih. Kenapa yang bisa membunuh iblis itu Yesus, Pak? Kenapa? Nabimu nggak bisa bunuh iblis kah? Nggak bisa bunuh Dajjal kah? Kak Sofi, sebentar Ah. Kak. Ini Bang Bram ini, si Bram ini Kak, beberapa malam yang lalu, tahu dia katakan apa? Ini untuk Syafiq perlu tahu ini. Isa Al-Masih nanti turunnya di Aceh katanya. Ganja di Enggak. Pak, Bang. Tahu ganja di Pak. Hah? Ini Kak Sofi, Maaf, Jadi gini, saya- sebentar, saya sebentar, lain, sebentar. Pak. Ini ya. Sebentar. Maaf, ini kan buat para pendengar yang di bawah juga kan. Iya, iya. Jadi gini Kak Sofi, kemarin itu gini, dia lagi di belakang rumah. Ya kan? Dia cium-cium itu tiang ada bolong gitu kan. Nah, ngobrol lah sama kita. Dia nggak tahu itu tak tahu lubang spiteng, makanya mabok spiteng ini orang gitu. Oh, Isa Al-Masih Parah. di mana, Pak? Coba coba. turun di Aceh Di katanya. Aceh. Di Aceh. Dia Aceh. Benar, benar Kak. Cuma kan orang ini kan kemarin nggak tahu karena kami pakai bahasa Aceh kan. Saya ada Andika, ada Bram, satu lagi siapa itu? Tunggu Syafiq nggak naik malam itu. Ada 2 lagi, malah ada satu orang yang ngaku sudah mau ambil doktor dia. Dia tahu-taunya anak buahnya si Zuma. Nah, si Bram bilang nanti Bang Bendi katanya Isa Al-Masih turun di Aceh. Ini nggak ada yang percaya, baik orang Kristen maupun orang Islam. Nah, saya percaya saja apa kata dia ya. Kenapa? Saya pikir malam itu dia ganjanya cuma sebatang dia hisap. Ini malam ini lebih parah ganjanya dia hisap. Enggak, itu mabuk spiteng kemarin. bukan. Iya. Pak. Karena apa? Agama itu membawa cinta kebanyakan isi kasih. ganja ya, Pak, ya? Bapak Jadi kebanyakan kalau isi misalnya, ganja. Mabok. misalnya nih, ini misalnya dihantam Yesus hantam Islam udah nggak ada Islam Udah lagi, kan? diam. Saya pindah Agak diam. Saya pindah Coba- Buddha Enggak. agama itu cinta kasih itu agamanya. Coba kamu ceritakan dulu sama kita semua. Isa Al-Masih turun di Aceh. Coba dulu. Iya, Coba iya, tunggu, silakan, ini silakan. Bang Bram, ini Tuku Syafiq ini tinggal di Langsa, Bang. Beliau pimpinan pesantren. Coba dulu kamu kasih tahu. Coba. Nanti kami diam. Lagi Roni pegahnya. Be bahasa Aceh. Kamu pakai bahasa Indonesia dengan Tuku Syafiq. Tunggu. Ya. Nah, coba tanya, minta tolong Tuku tanya sama si Bram. Katanya Isa Al-Masih turun di Aceh. Benar nggak? Jangan Tengku lah yang nanya, jangan Tengku, nggak enak, jangan. Oke, Kita oke. yang Ini, nanya. Bang. Karena Oke. kan sesuatu daerah yang ditolak. Ini kan Yesus ini ditolak oleh Aceh ini 100% aja kita taruh kan. Walaupun Enggak 100%. Karena ada saya. Oke, Ada saya, 99. ada Bang Aliuddin, ada Tungku, ada Pak Bukan, Putih. ini 99% aja, udah. Ya. Nah, oke ya. Deal Ya. ya.
Ya, Nah, deal. ini bayangkan setiap negeri yang ditolak itu pasti ke situ arahnya. Kenapa? Supaya orang tidak percaya dengan kedatangannya. Ah, Harus dipikirkan oleh masyarakat dunia, bukan masyarakat satu daerah itu. Karena di perkara keselamatan. hmm. Karena sudah diriwayatkan juga di Al-Quran bahwasanya dia akan bangkit. Dia bukan turun, bangkit dia. Di Al-Quran Dia ada mati. itu, Dari orang mati. bangkit kembali. Dia wafat dan bangkit kembali. Tapi Mulia kan di itu hari kan sudah kelahirannya. dibangkitkan. Kalau kita lihat ayat itu kan sudah dibangkitkan dia. Apa? Kalau kita melihat ayat itu kan sudah dibangkitkan. Salamu alayya aina wulidtu wa aina amutu wa ubathu hayyan. Itu kan sudah dibangkitkan, hidup kembali. Iya, sudah. Kalau dia dibangkitkan, seperti dirimu bilang nanti dia dibangkitkan, di mana kuburnya sekarang? Berarti dia sudah mati kan? Ketika dia sudah mati dan dia dibangkitkan, kuburnya di mana? Wafat, dibilang di situ wafat. Tahu nggak Oh. wafat artinya apa, Bang? Apa? Pindah. Tapi kamu bilang barusan Wafat itu dibangkitkan. bukan mati. Oke, saya ikutin. Pindah kan? Nah, Pindah dia. kenapa bisa kamu katakan dia bangkit? Kalau pindah berarti dia akan kembali nanti kan? Dia dipindah dari Bangkit. Aceh misalnya. Dia pindah dari Bangkit Aceh. di situ, makanya di- kebangkitan. Akulah dipindahkan hidup dan ke- kebangkitan. Akulah hidup dan kebangkitan, kata Isa Al-Masih. Enggak ada kata Isa begitu. Nggak ada kata Isa begitu. kau Kata tak- Yesus kau iya. sudah parah lagi tuh. Saya ngikutin Kata Yesusnya seperti itu. Nggak Kata ada Yesus, Isa bukan bilang kata gitu. Isa. Krishna ya. Bukan ada kata Isa kayak gitu. Oke. Tunggu Syafiq, silakan tunggu Syafiq. Ini tunggu Syafiq, tepeh ji Belum, wate, dia wate. belum selesai. Biarin dulu dia dongeng. Mana Ayo. nih dengarnya setengah-setengah, Bang Pendi. Iya, jangan dulu Bang Pendi. Nafsu kali Bang Pendi ini. Hule ji tepeh hule. Sayang. Nah, kita sayang sama Tunggu Syafiq. Dia ke tepeh hule ji Tunggu Syafiq. Berat ipeh wate Enggak, dom, Bang wate Pendi ini konflik aja. Korean. Bang Pendi yakin nggak nanti Yesusnya turun di Aceh? Nah, iya lanjut. Itulah Lanjut, dulu. lanjut. Ceritakan bagaimana lah dia turun di Lanjut. Aceh. Naik LS kan nanti ke Medan atau gimana? Itu bukan hak saya itu menceritakan itu, tetapi satu bocoran dari langit bahwasanya Asik. Yesus Kristus akan turun di Aceh. Oke, Tunggu Syafiq. Yesus apa silakan. Isa? Sebentar. Apa? Yesus atau Isa yang mau turun di Aceh? Tadi dia bilang bangkit, sekarang turun. Oke, Tunggu Syafiq. Yesus, Silakan Yesus Tunggu Syafiq. Kristus. Dia Yesus bilang Isa Al-Masih turun di Aceh. Silakan Tunggu Syafiq. Kalau dia tidak percaya, dia akan mati dalam dosanya. Tuh, Teguh Syafiq katanya kalau Teguh Syafiq tidak percaya, Teguh Syafiq akan mati dalam dosanya. Teguh Syafiq harus percaya itu. Gitu Teguh Syafiq. Silakan Tunggu Syafiq. Tidak apa-apa. Teguh Beginilah Bram. nanti keadaan. Teguh Bram. Nanti So, beginilah Teguh Bram, keadaan. yang ngomong Ketika itu Yesus siapa, turun di Aceh, beginilah keadaan. Orang akan menertawakan. Ya, karena mereka tidak mengenal dia. Oke, Kak Sofi. Kita dengan lagi dengan. Halo Kak Sofi. Mana Kak Sofi? Pingsan dengernya, pingsan. Kak Sofi dengar nggak yang si Bram bilang barusan Kak? Kenapa tuh? Enggak. Nah, coba ditanggapi Kak. Apa tanggapan Kak Sofi itu? Kenapa? Dia bilang apa tadi? Gua masih Yes, lupa. Yesus itu Kak Sofi. turun Isa bukan di- Yesus. Oh, Isa itu akan turun di Aceh. Siapa yang tidak percaya akan mati dalam dosanya. Teguh Syafiq tidak percaya, dia bilang akan mati dalam dosanya gitu. Kami yang ketawa, begitulah kalian menertawakan, nanti juga akan ditertawakan dia. Iya, dia dapat dalil dari mana tuh? Ayat Dan berapa? langit katanya barusan. Suara dari langit. Ini Kak Sofi sudah 2 malam dia ngomong begitu loh Kak. Boleh percaya, boleh tidak percaya, itu hak kalian. Tetapi yakinlah, Isa turun satu di Aceh. perkataan anak manusia ini. Isa turun di Aceh.
Biarlah Tungku Syafiq yang jawab. Bocoran dari langit itu Tengku Syafiq. Dan kalau Anda tidak percaya Tengku Syafiq, Akan maka mati dalam akan dosa-dosa. mati dalam dosamu. Seperti itu. Nah, cara, Gitu ya Bram ya? cara jawabnya kan, bakar bakong lu 1 kilo berupah jawaban. Ya, begitulah anak manusia itu akan ditertawakan dan akan diremehkan, tetapi mereka akan melihat bagaimana dia berkuasa di saat itu. Yesus itu ya. Yesus itu ya. Udah takut bang Nabi dong ya. Hah? Udah tenang, udah takut tuh. Jadi makanya ketika engkau tidak mengenal dirimu, maka engkau tidak mengenal akan kedatangan dia, karena kedatangan dia seperti pencuri di tengah malam hari. Woi. Tidur. Dia dengan kutip bacaan Alkitab dia. semua. Aduh, dia kutip Alkitab. Keren juga kau Bram. Mabok spiteng aja masih bisa ya. Aku membaca ada yang tertulis di sana. Oh Bukan iya dari ya. yang fotokopi. Udahlah Bram, tidur lah kau Bram. Makin ngawur kau nanti ah. Sakit kepalaku ini. Maka Boleh. saya bilang di situ. Tiba. Ente baca dari mana tuh? Kok ada isu kayak gitu? Baru Dia dengar tuh. fotokopian. Maka ji dengar ile, bek patih ile tapi yakin. Coba tunjukkan. Rasa-rasa ile. Tunjuk Baik, maju. di kitab kayak di hadis kayak Quran kayak kata ulama kayak coba tunjukkan. Sebab Quran aku pegah akan turun ke layan Isa. Nak ada dibilang bahwa turun Isa di Aceh misalnya. Turun di Babu ataupun di Perla. Angan-angan yang pegah akan turun di masjid putih menaranya Damaskus kanya angan-angan urang hanaturi. Saya pikir kibar. Oke, maksudnya kan itu data dari mana? Kan kita nggak boleh asasan kok ngomong doang gitu. Lu anak-anak ni bisa lagi turun kena tian. Nggak masalah turun ya, itu ya semua Islam tuh percaya, kita orang Islam percaya semua. Masalahnya yang turun di Aceh baru dengar, maksudnya kasih data lah. Ini perlu Tungku data. Syafiq. Malam, Tungku Syafiq, tanyakan dulu sama dia, apa kepercayaan si Bram ini sekarang? Hari kepercayaan dia sekarang itu apa, Tungku Syafiq? Itu yang Tungku Syafiq. Krishna. Krishna, kau. Kamu kan bela Krishna nih. Kau ni lu bayangkan, makanya ku pegah babu sopinya cini bayangkan, nyonya pegah tangan ku tu ikoh le nyan tu le cakra Dewa Krishna. Apa tu? Tungku Syafiq, Kiban Ya. tangan. coba tanya sama dia lagi. Aduh, nggak enak ditanya sama Tungku Syafiq ya. Bang Bram, Tangan besi hina. sudah pernah makan BPK, Bang Bram? Jamaah besi. Tangan besian, nyan memberikan makna yang sangat luas. Jadi bukan kita baca begitu kita artikan, tidak. Ngeri itu. Pernah nggak makan BPK? Hah, Bang Bram? Iban? Natom pajo sibui? Sibui, hantam lah. Nah, Hai, bukan halu baju hai. Nah, Doyan juga kau. luar aku. Memang masih aku baju, man hai aku. get. Bang. Kenapa kan? Berarti getanya gepa halu memandum. Cuman yang hai be baju. Ya, nyan gak kena dengan Syafiq nyan. Hanya mensurat peraturan itren syariat kuno. Nyan gak kena nyan draw ne kadika kena dengan Syafiq. Anjur, karena apa kan? Karena kalahi syariat anjur le lagian. Bang, sebenarnya bak perjanjian awalnya anjur memandum. Tetapi kalahi syariat kagak pegang hukum. Betul. Bang, ini kamu tu hai pakon. Kagak pegang hukum menyalahi hukum nah. Bang anjur sembarangan le. Nyawa je. Tiga gopah nak kena ngaji ganja. Tiga go itu. Nyan tengku, nyan manteng nanya tengku.
Dia nggak makan Nggak karena mendengar bukan kan? karena larangan ya, Karena karena nggak bukan. suka ya. Karena nggak suka. Karena orang Karena nggak bumi suka. mendengarkan bahasa langit ini seperti angan-angan. Mereka akan tertawa, terbahak-bahak bersama mereka sendiri. Seperti apalah bahasa langit itu, Bram? Seperti yang sudah kukatakan seperti itu. Seperti itu. Jadi itu bahasa langit. Kok kami tahu ya artinya bahasa Apa? langit itu? Ini- Kok kami mengerti bahasa langit itu? Kayak apa Mbah Gufron tuh yang viral tuh. Oh gitu. Makanya Suryani, jangan Suryani. dipelintir. Suryani. Oh Suryani. Bahasa Suryani. Bahasa Suryani dia. Enggak lah, ngapain ambil bahasa orang. Jadi waktu nanti Isa itu turun di Aceh, di masjid mana lah itu? Orang akan menertawakan semua, nggak akan Di- percaya. Iya di masjid Bahkan mana orang lah? Kristen tidak percaya. Masjid yang kubah putih kah, Tetapi kubah kuning yang kah? betul-betul kenal sama Yesus, pasti dia percaya. Siapa yang ngasih tahu kamu Isa turun di Aceh? Coba, siapa yang kasih tahu? Dapat bisikan dari mana? Sudah tertulis. Dapat berita dari langit kata tadi Kak. Sudah Dapat berita dari tertulis. langit katanya Saya tadi. cuma membacanya saja. Ya, tertulisnya di mana coba? Isa turun di Aceh. Dia tidak tertulis di dunia, tetapi tertulis di atas. Wah, ayahu. Maka barang Ya, siapa ya, mengenal ya, dia, Tertulis di Bu atas Sofia mana? maka lah ya. mengenal akan perkataan dia sebenarnya. Lihat. Ini sama kayak siapa tuh ya waktu itu si Sansan itu, si Sansan. Dia bilang katanya, oh kami juga ada nubuatan katanya. Di mana nubuatan? Ditulis dalam kitab. Ini Kitabnya bukan namanya kitab. perkara kita mau Enggak, bilang kitabnya namanya- nubuatan ini nubuatan Enggak, dia itu, bilang begini, tetapi ya sudah enggak. tertulis. Saya bilang, ini ada orang juga sama gilanya sama kau. Dia bilang, kami juga mengenal nubuatan Bu Sofi. Tertulis dalam kitab namanya kitab Al-Kasik. Saya tanya, di mana itu kitab Al-Kasik yang saya boleh beli? Oh, Al-Kasik ini kitabnya ada di dalam alam roh, Bu. Hanya orang-orang yang bisa masuk dalam alam. Gila kau, aku bilang. Ya. Banyak orang sakit sekarang ya. Bang, Ya, kenapa ya? Ini mungkin karena stres kali. Apa ekonomi menurun di Indonesia? Kenapa banyak orang stres begini? makanya Tengku Syafiq nggak mau naik Itulah naik lagi tuduhan Bang. orang Yahudi ketika mengabarkan tentang dirinya. Mereka akan bilang, kamu udah stres, udah gila kamu. Hah? Orang akan menuduh nanti Yesus di Aceh pasti seperti kejadian di Israel. Ya tertulis di mana Tetap Pak? Kalau seperti itu Yesus nanti. Gini Bang Bram. Sebentar. Coba alasan yang masuk akal itu apa? Ya, kenapa turun di Alasannya Aceh? negeri Aceh sekarang jahiliyah, kebodohan, termiskin. Tapi kita Iya, kita doakan lah ya, dia semoga hadir, semoga Tuhan akan Yesus membangkitkan. benar-benar melawat Aceh ya. Kita doakan Pak. Yesus akan turun di Aceh, dia akan melawat Aceh dengan Iya. luar biasa. Amin. Memang, Melawan memang. Aceh, tetapi melawan orang bodoh-bodoh Aceh. Betul. Bukan melawan Aceh, Bu. Iya, Itu melawan nih, orang-orang kena- bodoh kena- Aceh. Bukan melawan, Kena cakra Dewa Krishna nanti. Woi. Melawat, mendatangi. Jadi Bang dia Bram. melawan orang bodoh-bodoh di Aceh. Supaya Bang Bram. pintar. Karena mereka membuat kemiskinan orang-orang Aceh. Jadi dia Iya, akan membangkitkan kejayaan seluruh Amin. dunia. Maka Amin, Aceh haleluya. itu punya pintu gerbang. Aku adalah Haleluya. gerbang dunia. Ini bernubuat Gerbang dia nih Bang Pendi. Dia Ya. bernubuat Yesus akan melawat Aceh hingga menuntaskan Melawan kebodohan-kebodohan, hingga Bernubuat, ya. membangkitkan Dunia. ekonomi, hingga orang-orang tahu. Iya betul. Seluruh dunia, Dia- Bang. iya. Bukan Iya, Aceh, bahkan tetapi seluruh dunia, betul. Pertama, Aceh dulu. Aceh dulu dia tahu. Amin. Amin. Yesus akan melawat Tuhan Aceh. Yesus. Amin. Benar Bang Pendi. Benar Tetapi, sekali Bang ada Pendi. tetapi. Makanya ini bahasa siaga ya. Hmm. Tetapi banyak orang Kristen tidak percaya tentang hal itu. Mereka Iya. akan menertawakan dia karena mereka tidak mengenal Yesus yang sebenarnya. Begitu. Iya. Wah, ini bernubuat dia nih. Amin lah. Tengku Syafiq siap saya jemput ya. Sudah lanjutkan dulu. Iya, Tengku Syafiq siap saya jemput. Itu kata Yesus akan melawat Aceh, maka semua nanti akan melawan kebodohan-kebodohan. Makanya Tengku Syafiq siap-siap. Bawa nanti santri-santrinya. Bukan Aceh yang dilawan, orang-orang Bukan kebodohan dilawan. di Aceh.
dilawat, dilawat, Oh, dilawat, dilawat dilawat. pakai T, Iya, iya. dilawat, Oke. lawat, Iya. tahu dilawat, didatangi. Kalau dilawan, ini saya bilang Bukan tentang dilawan, bukan dilawan ya. dilawan, dilawat, Tentang saya didatangi, Dia dikunjungi. akan melawan orang-orang yang sudah merusak negeri Aceh, Hmm. ya, merusak kejayaan Yang Aceh, menyebarkan merusak kebodohan. ekonomi Aceh, dan Iya. membangkitkan seluruhnya, Iya, terutama di Aceh sampai ke seluruh penjuru dunia. membasmi kebodohan-kebodohan ya. Oh, oke. Kebodohan. Jadi orang-orang bodoh ini ahli kitab di Aceh banyak kali. Ya, akan disapu sama dia semua. Iya, iya. Gitu, Bang. Bisa. Lanjutkan. Oke. Jadi ya, yang menyampaikan sesuatu ajaran agama yang tidak ada sama Nabi dan Quran, itu tanggung jawab dunia akhirat tuh. Ya. Kalau misalnya Anda sudah mendatangi tentang akhirat, maka Anda akan membacanya tentang hal keadaan itu. Susah Pak. Kalau orang gila itu dikasih ke pengadilan juga dibebasin sama pengadilan. Nah, susah orang gila. Pasal 44 KUHP itu. Iya, nggak bisa Pak. Orang gila itu nggak bisa dilawan. Pasal 44 KUHP orang gila tidak bisa dipenjara. Memang Orang-orang kata pintar itu harus semuanya. ada kepada Tengku. mereka yang tidak mengenalinya. Kenapa Tengku? Orang-orang pintar semua yang ngomong di sini. Aceh iya. apa sih? Ukurannya Aceh. Maaf ya, bos. Tuhan itu cuman apa sih? Aceh, Indonesia aja. Seberapa sih Acehnya? Sementara Tuhan itu kan menguasai semua. Masa Aceh aja yang dibahas? Bukan aja yang dibahas, Pak. Anda belum tahu tentang Aceh itu siapa. Makanya terbuka tabir Aceh, terbuka rahasia dunia. Itu aja saya kasih. Shalom Bang Pendi, Bu Sopi, Bang Nabirong semuanya teman-teman. Salam Bang Eho. Salam, Bang. Salam. Tapi Sebentar saya dulu. setuju Bang. Sebentar Setuju dulu. Bang Pendi sama ya Ya, lanjut Bang. Bang Eho, bentar Bang Eho. Tunggu Syafiq, coba dulu ditanggapi apa yang disampaikan oleh si Bram nih. Enggak. Udah sakit perut dah bang. Gara-gara abang tadi pancing kayak gitu. Enggak ada jawaban lagi. Sampai punah kita ketawa. Itu Tunggu Syafiq kalau ini Tunggu di pesantren atau di mana ini? Di pondok atau atau di luar? Di pondok. Tapi nggak ada yang dengar ya? Safi, Santri nggak dengar ya? nanti ketika dia turun, Bang Safi, Oke. dia hadir bangkit di Aceh, jangankan perutmu yang sakit, hatimu juga sakit. Anda bilang dari tadi Tuhan Yesus mau turun di Aceh. Itu merupakan suatu penghinaan bagi kami. Hinaan buat kamu karena apa? Karena kamu tidak mengenal dirimu. Shalom buat kita semua. Shalom Bang Gideon. Ya, siap, silakan Bang. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Amin. silakan. Bang Eho, silakan Bang Eho. Iya. Tadi Bang Eho mau bilang apa? Gini. Iya, saya ada kebenaran memang Bang yang disampaikan sama Bang Bram ya. Ada. Cuman yang dimaksud Bang Bram itu bukan turun yang kita lihat secara kasat mata Bang. Gitu. Kalau abang mau cari informasi Bang, waktu itu kejadian Aceh tsunami ada ya teman kita Kristen yang ibadah, mereka diusir itu yang naik ke gunung Bang. Itu ada yang mereka melihat malaikat turun Bang. Kalau abang mau cari informasi kejadian waktu tsunami Bang, sebelum tsunami Aceh. Itu. Cuman yang dimaksud Bang Bram tadi tidak dilihat secara kasat mata. Yesus itu turun, tidak seperti itu. Tapi kuasanya memang sudah turun. Gitu. Kenapa tadi disinggung juga kan, kenapa di Aceh? Kita tahu sendiri Bang, di Aceh bagaimana? Keras Bang. Kenapa prioritas itu? Itu benar prioritas Aceh dan Jawa Bang pada saat itu Bang. Gitu Bang. Ya, lanjut teman-teman Ya, yang lain. saya sepakat nih Bang Eho. Kan tadi kan saya bilang, ya, itu satu nubuatan bahwa dia katakan seperti itu. Saya bilang, loh ini orang kok
kok bagaimana ya gitu ya kan, kok lain nih, agak lain nih kayaknya kan gitu kan. Nah di agak lain ini saya mendapatkan satu, ya memang sebenarnya memang Yesus melawat Aceh gitu ya. Kita bisa lihat banyak sekali buah-buah lawatan Yesus yang sudah turun di Aceh gitu ya. Dan saya pernah bicara sama Bang Pendi, ketika Yesus melawat Aceh, bagaimana Yesus melawat Korea, ya kan, bagaimana Yesus melawat yang lain-lain. Itu saya bilang itu nanti akan sangat berpengaruh juga kepada yang lain-lain, kepada Madura, gitu ya, kepada memang. Nah itu nanti memang pengaruhnya itu sangat besar sekali, gitu. Jadi makanya saya bilang tidak sia-sia ya para pendua syafaat yang keliling untuk Aceh, untuk mempertobatkan Aceh, memberikan pengajaran kepada orang-orang yang tidak mengerti gitu ya tentang kekristenan. Nah, saya rasa betul yang Bang Eho bilang, ya sudah dilawat tetapi tidak secara fisik. Sudah datang tetapi tidak secara fisik. Tetapi secara ini memang Tuhan sudah melawat Aceh. Sudah sangat banyak sekali orang yang percaya dari Aceh. Yang tadinya benar kata si Bram bilang, tidak mungkin orang-orang Kristen tertawa. Itu tidak mungkin. Bisa jadi gitu. Kita tertawa karena nggak mungkin. Tetapi apa yang tidak mungkin di hadapan Tuhan, saya yakin itu akan mungkin. Seperti itu. Lanjut, silakan Bang Gideon atau siapa? Berbahagialah bagi mereka yang percaya. Ya. Oke, lanjut Bang Gideon. Ya, udah nyambung nih ya, udah nyambung Madengku Brahma, nyambung semua, udah menerima. Oh ya, saya harus nyambungin dulu Pak Sawi. Oke Bang Gideon, silakan Bang Gideon, mau disampaikan apa? Ya sebenarnya aku mau nanya nih, aku baru masuk nih di room. Ini temanya apa ya? Oh enggak, tadi temanya kita sudah diskusi banyak. Terakhir ada dari Bang Bram ya, yang bilang bahwa Yesus itu akan turun di Aceh gitu. Itu aja sih. Oh. Gitu. Enggak, asumsinya tadi kan Bang Pende yang bawa asumsi itu untuk kita bahas. Masa turun di Aceh. Enggak, itu memang si Bram dulu bilang kayak gitu Bang. Dia duluan yang bilang kayak gitu kemarin-kemarin, bukan baru. Seolah-olah kalian membuat Tuhan kami itu, Tuhan Yesus itu seolah-olah tidak nyata. Kayak yang Abang Bram tadi dibahas masalah Krishna, dibahas masalah ini, kan gitu, seolah-olah Yesus itu dianggap dia seperti Krishna, seperti itu loh, Bang Pendi. Ya, gini Bang Matius, sorry ya. Sebenarnya kita paham itu, tetapi kita nggak perlu baper dengan itu, gitu ya. Kita tahu dan kita doakan orang-orang yang seperti itu bukan dengan cara baper. Jangan berasumsi. Ya, jadi nggak apa-apa, biarkan saja. Asumsikan. Kita luruskan pelan-pelan, gitu. Jangan baper lah kayak teman-teman di luar sana. Ya kita melihat dari bawah tadi bos. Iya bang. Betul, kami yang di atas pun merasakan betul. Tetapi dengarkan dengan pendengaranmu. Iya. Makanya dari tadi saya ketawa-ketawa, santai aja. Gimana Bang Eho? Gimana menurut Abang? Ya benar yang Abang bilang itu. Ya kita sebagai yang Kristen ini ya jangan terlangsung kita berasumsinya nggak bagus ya. Ya kita pahami Bang Bram ya. Kan dia bukan dari Kristen Bang. Mungkin ya cara dia menyampaikannya mungkin ya agak beda. Memang dasarnya beda Bang. Tapi kita di situ harus bisa memahami maksud dia Bang. Makanya tadi saya jelaskan Bang, maksudnya Bang Bram ini bukan berarti Tuhan Yesus itu turun secara kasat mata gitu Bang, dilihat banyak orang. Ya nggak mungkin kalau Yesus turun dilihat banyak mata, ya kiamat Bang udah Bang. Iya. Gitu. Namun saya sependapat Bang Eho gini Bang Eho. Kita tidak tahu, bisa saja dia mendapat penglihatan itu bahwa Yesus datang turun di Aceh. Sebab Yesus turun yang disebut itu adalah dalam hal melawat Aceh. Kita nggak tahu loh, ini orang bisa dikasih penglihatan supaya dia bertobat. Percaya nggak? Seperti Bileam ya, dipakai Tuhan nih. Enggak bos,
Nggak itu pas dan itu. itu Bang Nabirong sering Seolah-olah kita enggak, bicarakan di luar layar ya. seolah-olah Tuhan Bang Yesus Nabirong, itu ini kan sering kita bicarakan di luar masalah di di luar, Aceh Bang. gitu. Aduh, inilah abang kurang memahami apa yang kita Gimana bicarakan. maksudnya Bang membawa masalah? Enggak, itu tadi pertanyaan. Gimana maksudnya Bang membawa masalah di Aceh? Gimana Katanya maksudnya? tur Jelaskan. melawat Aceh, seolah-olah pada saat kemarin itu Aceh kan punya masalah. Masalah apa? Istilahnya masalah kemarin yang masalah tsunami. Bukan hanya itu. Ya seolah-olah di situ Tuhan Yesus turun, seolah-olah di situ ada masalah ketika Tuhan Yesus turun di sana. Melawat, Bang, bukan melawan. Aduh, abang ini Abang salah melawan. memahaminya. Nggak terima. Sama aja ternyata. Udah turun Aduh, aja, Bang. teman-teman gimana sih yang di bawah ini? Teman-teman gimana? Aduh. Bang Mateo Gini aja itu- Bang Manurung, Mateo Bang itu Manurung. sama Bang Bram tuh. Kamar lainnya sebetulnya aku bah orang rumahku Manurung gini laiku ya. Bukan berarti masalah laiku. Itu kan saya jelaskan tadi ya. Makanya dampaknya ada. Kenapa saya bilang tadi saya singgung, saya nggak mau menyinggung terlalu dalam tentang Aceh. Saya bilang cuman keras gitu aja. Mungkin teman-teman udah paham lah kenapa Yesus itu melawat itu loh. Nggak mungkin saya jelaskan sedetail mungkin gimana gitu. Gitu loh, Le. Paham lah, ya kan? Jangan jadi berasumsi. Jangan baper lah, Le. Santai Jadi, saja. jangan sampai berasumsi Yesus pembawa masalah, jangan lah. Bukan. Justru perubahan. Justru kan sekarang kenyataannya itu kita lihat Aceh banyak perubahan, Pak. Apa Le? Ya, gak usah baperan lah, Le. Jadi maksudku, buti do maksud tu dah balik Manurung. Anggoy bahasa bagat mon. Buti lah Manurung. Ali anu dangnya tu sia lagi. Jadi maksudnya buti, adung dah mungkin do silai tahun ipa tudu sesuatu na akan terjadi haduan ibareng ibana heradong na turun Yesusi kan. Nah HP tu bisa boy de soni HP maksud ni Tuhan ni mungkin batu duhut di bana sebertobat di bana laiku kan odong sonare masalah na mungkin ipa tudu Tuhani naing hubay ma asa gudang pengikut tu di Acehon asa duhulawat ma Aceh turun mau tu son ale pasu-pasu na itu sebetulnya na turun ale pamerengan nibana hera Yesus itu na turun itu maksud na le nakin jadi unak pola tabuan songon adang terima si tak pola soni leku dah jadi asa dilawat Tuhan itu Aceh itu mungkin nani bereng nibana kemungkinan saya cerita nibane ali tanggap ma jol mana kurang hima idolekku dah leh Tapi kan lebih bagusnya tanya sama Pak Cipto. Oke le. Beliau. mantap dah. Nah, jadi memang itu kalau memang itu pendapatnya dia atau siapa yang tahu Pak Syafi mungkin saja dia diberikan ketika bengong dia ngelihat gitu ada satu penglihatan yang akan terjadi ke depan Yesus itu turun tetapi bukan artinya turun secara fisik tetapi berkahnya yang turun di Aceh hingga akan banyak orang dipertobatkan itu tadi yang dia bilang bahkan dia bilang orang-orang akan menertawakan itu ya jelas karena orang tidak melihatnya ya kan begitu kan orang tidak percaya akan hal itu jelas kenapa tidak percaya karena orang tahu Aceh adalah serambi Mekah. Nah, seperti itu. Jadi kalau saya ambil positifnya, kenapa tidak? Dan kita sudah melihat pelan-pelan, bukti pelan-pelan. Ternyata banyak orang-orang secara pribadi dilawat di sana. Yang mungkin tidak bersuara, diam. Seperti itu yang kita itu. Ya, dan kita berdoa. Bisa jadi Bani Birong karena Iya. walaupun misalnya di sini agama kuat kan yang berdosa banyak. Betul. Siapa yang tahu? Tapi mungkin nggak dia bisa saja dia mendapat penglihatan itu. Saya rasa bisa saja.
Nah, itu pengakuannya dia. Walaupun tadi kita anggap itu mabok spiteng kan gitu. Gitu. Ya, Bang ini udah 2 batang. Udah 2 batang juga. 2 batang. Oke lah. Tapi kita ambil positif ya gitu Tengku ya. Kan Udah kita 2 selalu kan batang. Iya 1 batang, ini udah 2 batang. Bang kapan jumpa? iya. Oke lah, lanjutlah. Kalau Bang Pendi kayak lagi masak Indomie, lapar dia katanya. Aduh, ampun. Ya Bang Eho, lanjut Bang Eho. Sebenarnya apa yang mau disampaikan? Ya, kita gini, tadi kan kita bahas, kayaknya lebih enak kalau kita tanya ke Pak Cipto ini Bang, supaya lebih jernih lagi kita menerimanya kan gitu, sama teman-teman yang dibawa ini. Saya takutnya nanti Pak Cipto malah nggak nyambung sama dia. Serem saya ngasih ke Pak Cipto. Kalau Tengku Syafi sama Pak Cipto saya kasih. Gitu loh Bang. Oh, Bu Sophie aja nih, Bu Sophie. Gimana Bu Bu Sophie. Sophie? Pripun? Pripun iki Bu Sophie? Kayak ditanggapi sih, Bu. Suaraku kedengeran nggak ya? Kedengeran. Ya kalau aku, Tuhan itu di dalam Alkitab saja bisa pakai keledai untuk bicara. Jadi nggak heran, karena Tuhan bisa pakai apapun. Dia bisa pakai keledainya Bileam untuk bicara. Bahkan dia bisa pakai Bileam untuk bernubuat bagi bangsa Israel. Jadi kita nggak membatasi kuasa Tuhan. Saya ambil yang positif aja. Memang dia bernubuat untuk lawatan atas Aceh, ya kan? Kita ambil positif aja. Betul. Mantap. Sama kita Kak Sophie. Ya, Dan itu doa kita. Dan itu doa kita biar Tuhan melawat Aceh. Iya, dan sekarang kan kita bisa lihat nyata ya Bang, perubahan di Aceh itu bagaimana kan? Begitu banyak orang dirawat kan. Nah, itu udah satu contoh yang kita lihat secara kasat mata itu. Yang berubahnya di segi mana Pak Eho? Oh ya banyak ya. Masa gini Pak Sapi mungkin juga ngerti lah ada perubahan bagaimana di Aceh. Itu kita sama-sama tahu lah. Gitu kan. Waktu kita lihat kan supaya tidak ada dusta di antara kita gitu loh Pak Sapi. Ya enggak? Kan kita nggak berdusta, enak gitu. Selalu sama Bendi ya. Jadi memang iya, maksudnya kan banyak orang yang buat salah, banyak memang di Aceh. Aku banyak memang norma-norma kesalahan. Dan salah satunya Aceh juga termasuk keras ya tentang agama, ya kan Pak Sapi? Keras. Benar tidak? Keras, ya itu sebabnya Tuhan Yesus melawat ke Aceh. Gitu. Bagian kerasnya di mananya maksudnya? Yang nampak yang paling kerasnya di mananya maksudnya? Karena masalahnya di sini Hindu ada, Kristen ada di Aceh. Bukan keras itunya, maksudnya yang paling Muslim terbanyak atau terkuat itu kan memang kan keimanan di Aceh ini nggak tergoyahkan Pak. Beda dengan Jawa Pak. Jawa itu kan bisa dibilang berapa persen ini, Sunda juga sama. Tetapi Aceh ini kan seperti yang Bang Bram bilang tadi 99% gitu. Artinya sangat kuat gitu, sangat kuat. Keislaman itu di Aceh itu sangat kuat gitu maksudnya. Ya sangat kuat dan ya keras untuk keimanan Islam di Aceh itu, wah mereka sangat keras untuk itu. Makanya ketika ada orang seperti Bang Pendi ini kan menjadi keheranan ke orang. Oh masa iya ada orang Aceh seperti itu bisa jadi Kristen? Nah itu kan jadi heran orang lain. Karena mereka tahu. Kayak Bang Pandi karena kata barang langka, kata dia. Ketika dia turun, walaupun dia Bang Pendi tidak percaya maka imannya akan batal. Bram sama kami suruh turun nih. Baik Malay Aceh. Siap Pak Cipto. Selamat malam, Tuhan berkati Pak.
Terima kasih sudah berkunjung. Selamat istirahat ya Pak. Oke, lanjut teman-teman yang lain. Coba teman-teman yang lain. Apa yang mau disampaikan? Pak Cipto mau istirahat katanya. Iya, kalau saya sih Bang, kalau menanggapi soal Aceh ya, saya jadi kembali ingat ke tahun 2004 waktu itu saya. Gitu. Makanya tadi sempat saya bilang kan sama Bang Bendi, sama Bang Nambirong, kalau bisa itu dicari tahu dah informasinya sebelum tsunami turun itu. Ada yang diusir itu pas mau Natal ya. Mereka naik gunung. Coba cari tahu informasinya. Saya pernah tahu itu Pak. Saya pernah tahu itu. Mereka akhirnya bernatal di gunung dan mereka selamat gitu ya. Tetapi daerahnya kalau nggak salah itu di daerah mana ya? Pokoknya bukan di daerah Bang Pendi atau di daerah Aceh Banda, bukan di situ. Dia agak jauh Pak. Saya pernah dengar itu kesaksian itu emang gitu. Di Melabuh kejadian. Ya, itu ada yang melihat malaikat turun tuh. Coba aja. Oh, nah cocoknya ini Bang Pendi itu pas lagi apa mungkin ya buat kebaktian, nanti dicari-cari informasi situ. Mungkin mereka masih apa ya pada saat itu takut untuk bersaksi masih ya. Itu. Mudah-mudahan sekarang kalau udah apa dicari nanti pasti keluar semua orangnya yang memberi kesaksian di pada saat itu ya. Sebelum tsunami ya. Itu ada itu Bang. Ya. Nggak apa-apa itu, biarin menjadi ranahnya mereka yang pernah mengalaminya saja Pak. Gitu. Mungkin kalau kita bawa itu sebagai klaim itu saya rasa orang pasti akan menolaknya gitu Pak. Bagaimana kejadian pertama dia turun terjadi penolakan, seperti itu yang akan dirasakan pertamanya, dan dia akan menjumpai orang-orang yang menerimanya lalu bangkit dalam kejayaan. Oh, intinya apa Bang Bram ya, yang bisa Abang tangkap gimana itu Bang? Intinya gimana menurut Abang? Intinya, halo? Ya Bang, iya jelas suaranya kok. Intinya dia akan menguasai dunia. Memang apa yang beliau bilang, ya beliau turun menguasai dunia, memimpin. Saya tidak mengatakan seperti Ibu Sofi katakan ya, karena saya tidak membaca kitab Bible ya. Saya tidak baca Alkitab ataupun Bible itu. Saya membaca yang sudah tertulis di tempat saya yang di atas, maka saya kabarkan ini pada kalian. Barang siapa yang percaya maka berbahagialah. Barang siapa yang tidak percaya maka celakalah. Aduh. Anira Mapendi Bu Sophia ini nggak sanggup lagi ya. Oh ya, siap Tengku. Bantu. Iya, siap Tengku. Udah jam 3 kurang. Bentar lagi sholat juga. Bahagia selalu buat Kanda Pendi, Kanda Nabirong, dan juga Kakak Sophia, kami semua bahagia selalu. Siap. Terima kasih ya. Terima kasih Tengku. Terima kasih Tuan. Ya. Udah jam 3 nih. Gimana nih? Ya terserah moderatornya lah Bang. Abang gimana? Bang Pendinya izin ke belakang sebentar katanya. Tunggu dia balik lah. Iya tunggu dulu lah Bang. Oka Bang Pendi.
Pokoknya lakukan persiapan sesiap mungkin. Oke, sebentar, biar ada teman ngobrol nih.